Halo, sebelumnya aku ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Starla Official. Ini pertama kalinya aku konten tentang tarot gitu ya, nge-spray tarot. Dan kebetulan biasanya aku cuma palmistry, yang dimana aku dapat rekomendasi kata teman-temanku untuk ayo mulai gitu loh, ya nggak sih. Terus tapi sebenarnya sih gue agak keberatan karena gue udah lama banget nggak pernah main tarot gitu, dan gue lebih ke garis tangan seperti itu. Jadi kalau misalnya sebelumnya gue nggak bisa ngomong aku kamu gitu, jadi gue harus punya apa ya, karakteristik gue sendiri, nggak apa-apa kan kayak gitu. Jadi mungkin ini konten pertama gue yang akan gue bahas seperti apa namanya, pembacaan tarot yang ada di sebelah, tapi gue pakai kata-kata gue sendiri, tata bahasa gue sendiri. Well, kalau misalnya tata bahasa gue ada yang kurang berkenan atau memang kurang nggak enak didengar, gue minta maaf. Kalian bisa komen, kalian bisa kasih saran gue supaya itu mungkin lebih membangun konten gue yang lebih berbobot lagi kayak gitu. Nah, ini gue bakal bahas tentang Capricorn dulu ya, di bulan April. Gue akan bahas Capricorn di bulan April. Hai para Capricorn, apa kabar? So, what? Ini adalah pertama kalinya yang sangat banget gue gimana ya? Oh, but ini nggak akan akurat sama semua Capricorn di luaran sana, dan nggak bisa sama dengan kayak problematika atau permasalahan lu gitu. Jadi diharapkan maklum, ya nggak sih. Tapi kalau memang resonate, I say thank you so much for you, dan terima kasih buat apresiasinya. Seperti itu. Kita mulai ya. Ada apa ini? Capricorn di bulan April mendatang. Two of Cups, the High Priestess, Ace of Wands. Kebaca nggak dari atas? Ace of Cups, Ten of Pentacles, okay. Seven of Swords, Nine of Wands, Seven of Cups, Five of Swords, dan Three of Swords. Nanti kita baca di bottom of the deck. Gue mau mastiin dulu ini ketangkap kamera dengan baik nggak? Oke, rapi ya. Oke, thank you. Oke, this is time to read you, Capricorn. Ini nggak akan sama dengan Sun, Moon, dan Rising kalian bagi para Capricorn di luar sana. I hope you understand. Oke, kita bahas mulai dari karir dulu mungkin ya. Ada pemasukan lebih buat kalian yang sedang menjalani new normal. Ada pencahayaan dalam keuangan yang sangat membantu, mungkin dapat pinjaman, dapat tunjangan, dapat kabar pekerjaan seperti itu. Terus wow, yang dinanti-nanti tuh kayaknya datang ya, mulai kayak dari panggilan kerja atau kenaikan jabatan lebih bagus lagi mungkin, dan I like this. And di sini ada satu kartu mayor, dimana this is your energy, so very powerful. I like this. Kamu sudah ya sudah bisa menunjukkan satu satu spesial yang ada dalam diri kamu dari kemarin, setelah
dirimu sudah berjuang lebih keras lagi untuk mendapatkan satu keinginan, dimana keinginan itu terbalut dalam sebuah rencana yang dimana misal gue pengen dapat kerjaan yang lebih bagus, gimana caranya gue berusaha kayak gitu. Gue pengen dapat pekerjaan yang lebih layak, gimana caranya gue coba. Even itu kemarin lo mendapatkan beberapa kepahitan yang kepahitan yang luar biasa ini gitu. Di antara banyaknya pilihan menjadikan lo harus fight lagi. Tapi di 2021 ya, ini 2021 lo belajar buat moving out dari zona nyaman itu, terus naik ke dalam satu level yang lebih spesifik lagi. Misal kayak sekolah mungkin seperti itu, misal kayak mendapatkan kesempatan yang lebih baik lagi dalam posisi pekerjaan sepertinya. Dan kemana angin membawa tujuan lo ini, dan tujuan lo itu tercapai seperti itu. Di 2021 ini terdapat banyak pilihan yang seharusnya memang lo tuh harus hati-hati kayak gitu. Banyak banget tujuan-tujuan yang lo lagi rencanakan dan lo harus punya statement gimana caranya gue bisa fokus seperti itu. Tapi permasalahannya kalau di dalam percintaan kamu sedang merasakan hal yang rumit. Ada apa ini? Lo lagi rumit antara berakhir atau enggak ya, seperti itu. Kayak lagi ada drama di sini. Mungkin si orang ini atau mungkin elunya kali ya, salah satu di antara kalian idealis, jadi nggak sepaham dan nggak seprinsip. Padahal mungkin kalian sudah menjalani itu lama loh, kayak gitu. Ada banyak simpang siur. Mungkin lo yang mau married atau mau punya kejenjang lebih komitmen serius lah bahasanya gitu, tapi ternyata di antara salah satu dari kalian ini goyah guys, seperti itu. Goyah dan bikin pekerjaan yang tadinya ini bikin lo mood naik, dan di sisi lain punya banyak kesempatan buat karir yang lebih bagus, tapi ternyata di percintaannya ada gangguan dan godaan seperti itu. Ada yang bermain-main nih, seperti itu. Ada yang mulai bosen dan dia nggak jujur kayak gitu. Tapi kalau di antara salah satu kalian ada yang mau terbuka, mungkin ini nggak akan berlarut-larut ya, seperti itu. Ada yang sedang bermain-main, I don't know, antara lu dan pasangan lu, dan ini dia mungkin dia Libra atau Gemini kayak gitu. Dia Air Signs atau mungkin sesama Capricorn, I don't know. But sesama bintang gue nggak bisa memastikan itu di sini. Yang pasti gue cuma mau bilang, bicarakan dulu baik-baik sebelum mengakhiri satu hubungan yang ternyata di antara kalian itu sebenarnya saling cinta guys gitu. Ada yang mulai goyah di sini seperti itu. Dan untuk keinginan serta plan-plan yang kalian rencanakan sepertinya harus lebih matang lagi ya. Mungkin juga ada di sini ada pemasukan yang lumayan, mungkin bagi kamu yang usaha sudah kelihatan hasilnya. Tapi ya itu di sini ada yang sedang melakukan sesuatu, misalnya kayak kalian mau pengeluaran biaya buat menikah, pengeluaran biaya buat hal yang lebih penting seperti itu, membahagiakan orang. Nah di sisi kalian
tujuan kalian di sini tuh jelas banget dan kelihatan banget seperti itu. Dan ini luar biasa ya, pencapaian kalian lumayan. Tapi kalau di antara percintaan seperti itulah. Sorry ya, gue serak nih, pengen minum. Maaf. Seperti itu. Tapi kita bisa lihat lebih jelas sih tentang apa ya, tentang diri kalian yang si percintaannya ini. Oke, boleh lah ya. Lihat lebih matang lagi. Di kalian itu ada beberapa planning yang mungkin lu sendiri atau pasangan lu, gue pengen kemana nih, gue jalan-jalan nih habis pandemi kayak gini. Tapi di antara salah satu kalian sedang ada yang bosan untuk membangun sesuatu yang lebih apa ya, harmonis lagi lah mungkin bahasanya. Di sini ada yang pengen mundur tapi kayaknya kok gue sayang kayak gitu. Dan di salah satunya lagi ada yang egois gitu. Ini back to what you love, be evaluated your desires, seperti itu. Dan ini tentang listen with your heart, you are listening but you need to hear with loving heart, seperti itu. Jadi jelas nih buat kalian yang lagi berpasangan, tolong bicarakan hubungan itu lebih baik dan lebih kepala dingin. Jangan saling diam di antara salah satunya. Kalian harus bisa menunjukkan, jangan hanya berdiam diri, jangan hanya ya udahlah gue diam aja, nanti juga dia chatting gue, udahlah gue diam aja gini. Ya udahlah gimana aja dia maunya. Jadi kayak ngambang gitu. Sebenarnya kalian punya tujuan nih. Nah ini tadi nih, tujuan kalian adalah pengen banget kembali ke masa-masa dimana keharmonisan itu ada, seperti itu. Jadi di antara kalian itu harus ada yang ngalah, dibicarakan baik-baik. Karena gue nggak tahu sebelum melakukan main games seperti itu, mengira-ngira, menduga-duga, simpang siur tentang percintaan kalian, kayaknya lebih baik kalian harus, karena ini keuangan kalian baik ya, setara Capricorn, kalian harus bisa ambil situasi, langkah yang lebih cheerful lagi, dalam artian yuk jalan-jalan yuk kemana yuk gitu, dibicarakan. Dan ya sometimes menjadi gombal itu bukan Capricorn banget ya, karena Capricorn ini orangnya cool, diam-diam memperhatikan seperti itu. Dan kalau mereka cemburu pasti mereka diam. Jadi terhadap si pasangan yang Gemini, maybe like Libra, mereka juga pendiam. Jadi begitulah. Jadi harus dibicarakan baik-baik seperti itu. Oke? Nah, sekian dulu buat Capricorn di bulan April. Kalau untuk urusan keuangan bakal ada pemasukan yang lebih lagi buat para pengusaha. Tapi kalau yang pegawai I don't know, tapi memang keuangan kalian stabil-stabil aja. Tapi kalau masalah percintaan ya seperti itu. Oke. Sekian dan terima kasih. Gue ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaga. Belum ternyata. Ya, masa gue ngulang lagi sih. Capek. Oke. Capek tau ngulang lagi.